Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. George dan Gabby masih terkejut dengan kehadiran pria yang baru datang langsung membuat onar dan mengaku calon suami Gabby. Mata mereka mengikuti dari pria itu berdiri hingga duduk di samping Gabby dan merengkuh bahu wanita yang dicintainya. "Kau tak menerimanya kan?" tanyanya penuh penekanan, namun matanya tetap tajam menghunus George. George sadar dari keterkejutannya. Ia bukan terkejut karena pria yang duduk satu meja dengannya sangat arogan, melainkan dari pernyataan yang mendeklarasikan bahwa Gabby adalah calon istrinya. "Cih, apa aku harus percaya dengan bualanmu itu?" cibir George. Ia tak mau kalah dengan pria yang terlihat lebih muda darinya itu. Harga dirinya serasa diinjak-injak jika takut dengan pria tengil yang di matanya sok terlihat angkuh. Pria itu tertawa mengejek dan diakhiri dengan senyuman sinis. "Kau tanyakan saja langsung dengan wanitaku ini." Ia menatap Gabby yang masih diam, lalu membisikkan sesuatu pada wanita itu hingga membuat Gabby mengeratkan giginya. "Brengsek kau," bisik Gabby, meskipun pelan namun terdengar penuh penekanan. Ulasan senyum yang seolah penuh kasih sayang itu dilayangkan oleh pria berkemeja hitam. "Kau bisa memberitahunya, sayang." Tangannya beralih mengelus rambut Gabby dan memaksa kepala wanita itu untuk menyender di bahunya. Ia ingin memperlihatkan seberapa dekat hubungannya. Gabby merasa risih sejujurnya, tapi bukankah cinta memang butuh pembuktian, butuh perjuangan? Mungkin inilah waktunya George membuktikan sebesar apa perjuangannya untuk mendapatkan Gabby dengan sebongkah batu sebagai rintangannya. George menunggu jawaban dari mulut wanita satu-satunya di mejanya. Ia sudah menajamkan telinganya. Benarkah apa yang dikatakan olehnya? Menghela nafasnya sejenak untuk menjawab pertanyaan itu. Haruskah Gabby berbohong dan mengikuti permainan pria di sampingnya? Pria itu bisa lebih nekat dan membahayakan siapa saja yang menghalangi jalannya. Bahkan ia tak akan segan membunuh George jika Gabby mengaku pernah memiliki perasaan dengan orang lain. "Ya, bukankah sudah cukup jelas dengan apa yang kau lihat saat ini?" jawab Gabby tak ada keraguan. George melihat bagaimana Gabby berlama-lama bersandar pada pria angkuh itu. "Kalian pikir aku akan percaya begitu saja? Bahkan kau, Gabby, kau masih menyimpan gelang pemberianku dan selalu mengingat janjiku. Artinya kau masih menungguku," tegas George. "Janji?" Pria berstatus saingan George itu menjadi bertanya-tanya tentang janji apa yang sudah pernah dibuat. Ia akan mencari tahu nanti. Saat ini ia harus mengamankan wanitanya dari pria lain. "Terserah kau mempercayainya atau tidak. Yang pasti tidak ada yang boleh memiliki Gabby Gabriela kecuali aku, Marvel Salvatrucha." Pria bernama Marvel itu sudah menobatkan Gabby sebagai hak miliknya. "Joe, ambil tas milik Gabby dari pria itu," perintah Marvel pada asistennya. Marvel tak ingin membiarkan Gabby terlalu lama dekat dengan pria lain. Dirinya saja setengah mati untuk mendapatkan Gabby yang hingga saat ini belum membuka hatinya untuknya. Padahal sedari kecil ia sudah mengenal Gabby. Tahu betul bagaimana sifat Gabby, mulai dari sisi lembut, perhatian, hingga arogan. Tak akan rela jika orang lain dengan mudah mendapatkan hati wanita yang ia cintai itu. "Ayo kita pulang," ajak Marvel memaksa Gabby untuk berdiri mengikutinya. Mau tak mau, Gabby mengikuti Marvel. Ia tak ingin ada pertumpahan darah hanya karena memperebutkan dirinya di tempat umum. "Motormu," seru George memperlihatkan kunci yang ia sematkan di jari telunjuknya.
"Jo, ambil kuncinya dan bawa motornya," titah Marvel. Ia tak ingin tahu lagi dan tak mau Gabby berurusan dengan George. George menatap kepergian Gabby dan Marvel yang mulai menjauh. Dalam hatinya, ia sedang bergumam. Jika dalam hitungan ketiga Gabby menoleh ke arahnya, meskipun sebentar, artinya wanita itu masih mengharapkannya. Matanya terus menatap tak lepas dari Gabby. 1, 2, 3. George menelan kekecewaan sebab Gabby tak menoleh sedikit pun ke arahnya. Pertanda ia harus menyerah sampai di sini. Ia mengusap kasar wajahnya. Ia juga merasa bersalah karena tak langsung mencari Gabby dan memilih menjalin kasih dengan wanita lain. Namun rasa frustasinya menguar seketika tatkala pada detik berikutnya Gabby menoleh ke arahnya. Meskipun wanita itu sambil berjalan, namun ia yakin jika Gabby pasti mengharapkannya. Walaupun tak tepat waktu 3 detik, ia tetap percaya dengan apa yang ia pikirkan saat ini. Marvel mengantarkan Gabby hingga ke apartemen, bahkan ia sampai ikut masuk ke dalamnya untuk memastikan wanita itu tak keluar lagi. "Pulang, aku tak menerima tamu," usir Gabby mendorong Marvel yang masih di ambang pintu masuk. Marvel tak mengindahkan hal itu. Ia justru menarik tangan Gabby dan kembali merengkuh wanita itu untuk berjalan bersama menuju sofa. Keduanya kini duduk berdampingan. Marvel memaksakan untuk saling berhadapan. "Apa karena dia kau tak menerima aku?" Cengkraman erat di bahu Gabby membuat wanita itu sedikit meringis. "Lepas!" Gabby menampik tangan Marvel. "Kau menyakitiku, apa begini caramu memperlakukan wanita yang kau cintai?" sindirnya. Marvel tersadar dengan apa yang sudah ia lakukan. Karena terlalu emosi hingga ia melampiaskan pada Gabby. "Maafkan aku sayang." Ia mencoba memberikan usapan lembut pada pipi Gabby, namun segera wanita itu menghindar. Menghela nafas beratnya sejenak. "Jawab pertanyaanku, apa karena pria itu kau menolakku?" ulangnya. Gabby merubah posisinya. Ia duduk menatap lukisan abstrak dengan tangan yang terlipat di dada dan kaki yang menyilang. "Bukankah sudah kukatakan kenapa aku menolakmu? Apa kau kurang jelas dengan penjelasanku saat itu? Meskipun aku anak dari seorang mafia, tapi aku tak senang berhubungan dengan orang yang berbisnis di dunia gelap. Terlebih kau dan papaku berbeda tujuan. Lalu, apa yang bisa membuatmu menerimaku? Berhenti jadi pemakai, bandar, dan perdagangan organ manusia. Kau pikir aku sudi hidup dengan manusia keji sepertimu, tak memiliki hati nurani. Berhenti dari kegiatan yang memberikannya uang banyak selama ini. Marvel tak pernah berpikir akan hal itu, dan itu tidaklah mungkin. Kau sadar sedang memberikan perintah pada siapa? Aku bisa saja memberitahukan identitas aslimu di akun YouTube-mu itu. Bahkan komentarku sudah mengundang banyak pertanyaan dari fansmu. Aku akan berhenti dari bisnis kotor itu. Tapi aku akan membuka identitas yang sengaja kau tutupi dan pastinya akan mengusik kenyamananmu. Kau akan selalu dikejar oleh fans fanatikmu. Kemanapun kau pergi, tak akan pernah nyaman karena wajahmu adalah salah satu YouTuber paling hits di Eropa. Marvel membalas dengan ancaman. "Oh, jadi akun Marvelos itu kau, pria gila yang berkomentar di akunku." Sebisa mungkin Gabby tak terprovokasi dengan Marvel. Ia ingat betul satu-satunya komentar yang menyatakan bahwa mengetahui identitas dirinya hingga membuat ribuan orang membalas komentar itu karena penasaran dengan sosok di balik akun Garci. "Ya, akulah pria yang tergila-gila denganmu." Hal yang mudah bagi Marvel mengetahui pemilik akun Garci, sebab ia tahu betul suara Gabby yang lembut saat memaparkan penjelasan dalam video. Sedari kecil hingga remaja bersama Gabby membuatnya tahu banyak tentang wanita berparas cantik itu.